Oke, halo, selamat malam Kenzi. Halo, mana Kenzinya? Ya, boleh silakan prepare dulu sambil Miss prepare juga ini ya. Maaf Miss baru masuk karena Miss baru selesai di kelas sebelumnya. Oke, Kenzi sudah on cam. Aduh, kok nge-lag ya ini ya? Tempat Miss atau gimana ini yang nge-lag? Suaranya Miss nge-lag nggak Kenzi? Mhm. Apakah putus-putus suaranya Miss? Enggak. Hmm? Enggak ya? Oke, berarti tadi baru nge-lag tempatnya Miss tadi ini. Kenapa ya sinyalnya atau kenapa tadi ini? Soalnya Miss baru banget selesai ya. Kalau di hari Kamis itu biasanya Miss mulainya agak mepet ya Kenzi ya. Karena memang Miss selesai di 19.30 pas gitu. Jadi Miss pasti start untuk Zoom-nya juga mepet gitu. Karena baru selesai juga. Tapi nggak apa-apa. Dah, Miss ucapkan terima kasih Kenzi sudah bergabung tepat waktu ya sebelum Miss masuk yang sih sudah masuk duluan, sip, pintar. Tadi Miss juga, Mama juga sudah ini ya, sudah konfirmasi ke Miss nih, sudah konfirmasi ke Miss. Kenzi sudah siap, Miss. Oke, sudah ready ternyata Kenzi. Oke, kalau gitu hari ini sudah siap. Kenzi masih ngantuk atau gimana tadi kok kucek-kucek? Ngantuk nggak? Enggak. Enggak, gatel ya matanya ya kucek-kucek kirain ngantuk tadi nih. Kenzi udah jam segini, waduh, udah mulai ngantuk Miss nih. Miss izin untuk bantu rename ya. Kenzi, dah tuh, biar namanya sesuai Kenzi. Gitu. Oke, kalau gitu kita langsung mulai aja kelas kita hari ini berhubung sudah malam ya. Kenzi besok juga sekolah kan? Masuk nggak sekolahnya? Masuk. Masuk kan? Jadi kita langsung mulai aja kelas kita hari ini. Terakhir, kemarin di minggu lalu ya, Kenzi sudah belajar sama Miss Koordinat. Masih ingat kemarin koordinat belajar apa? Belajar X, Y. Betul, pintar. Kemarin ada sumbu X, sumbu Y. Nah, fungsinya apa sih Miss koordinat kalau di Scratch? Kalau koordinat di Scratch kan kemarin buat menempatkan ya. Atau kita taruh mana nih sprite-nya, titiknya di mana biar sprite-nya berdiri di situ. Seperti itu. Nah, itu kemarin kakek pergi ke X berapa, Y berapa. Seperti itu kan? Nah, itu untuk menempatkan atau penempatan sprite. Kemarin Kenzi belajar koordinat. Kalau hari ini nanti Kenzi masuk di pertemuan ke 7 atau 8. Tunggu. 7 ya, pertemuan ke-7. Nanti judulnya atau judul materinya nanti ada menunjuk ke arah yang berbeda. Fungsinya untuk apa, Miss? Fungsinya untuk mengarahkan sprite-nya. Misalkan menghadap depan, menghadap kanan, menghadap kiri, menghadap atas, menghadap bawah, seperti itu ya. Jadi bisa diputar-putar. Sprite-nya tergantung Kenzi mau menghadap kemana, seperti itu. Nah, itu untuk materi menunjuk ke arah yang berbeda. Ya, ini yang kita akan pelajarin hari ini, Kenzi. Oke, tapi sebelum itu, seperti biasa, sebelum kita mulai kelas kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu, ya. Yuk, duduk yang baik sebelum kita awali kelas hari ini. Langkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Dipersilahkan. Amin. Sudah cukup? Nah, oke, kalau sudah ready, Miss akan mulai kelas kita hari ini di pertemuan ke-7. Menunjuk ke arah yang berbeda. Tadi Miss jelasin. Menunjuk ke arah yang berbeda buat mengganti arah sprite-nya. Seperti itu. Nah, nanti berarti apa aja Miss yang dipelajarin? Kemarin kan koordinat untuk titiknya. Kalau sekarang menunjuk ke arah yang berbeda berarti arahnya. Nah, arah sprite ada apa aja? Nanti kita cari tahu ya Kenzi ya. Arahnya bisa gimana aja nih? Apakah 360 derajat, Miss. Muter-muter dia, Miss. Bisa. Bisa aja dia muter-muter. Nanti lihat. Nah, hari ini pertama yang Kenzi pelajarin yaitu memahami tentang koordinat. Tadi kan udah ya, Miss coba tanya ke Kenzi, koordinat kemarin pakai sumbu apa? Sumbu X sama sumbu Y. Sudah masih ingat? Nah, untuk hari ini nanti Kenzi mengajari bot Mars, atau nanti ada nih ya, robot bit ya nanti, untuk mengubah arah. Buat apa? Untuk mengambil kargo nanti ya. Jadi Kenzi memprogram robot bit untuk mengambil kargo. Kalau biasanya Kenzi, misalkan Miss punya lintasan seperti ini.
Miss punya seperti ini ya. Ini, 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 gini, lalu gini. Tunggu ya, Miss buat lintasannya dulu. Nah, seperti ini. Misalkan kita punya robot bitnya, kita punya bit nih kan di sini. Bit di sini, gitu ya. Nah, kargonya atau kotaknya di sini. Berarti kalau biasanya kita memprogram bit harus ke kanan berapa kali, Kenzi? Satu kali. Ke kanan di sini majunya berapa kali? Dua kali. Pintar. Ke kanan dua kali dulu, Miss. Ke kanan dua kali. Habis itu dia belok mana, Kenzi? Belok kanan. Pintar. Pakai belok kanan, Miss. Dia belok kanan ke bawah, nanti dua kali juga baru ambil kargo. Nah, biasanya kan kita pakai belok kiri atau belok kanan dari posisi bitnya, gitu kan? Jadi belok kanan atau belok kiri. Nah, tapi nanti Kenzi belajar mengarah ke arah yang berbeda. Nanti beda, bukan belok kanan, bukan belok kiri. Tapi kita nanti pakai arah, ya. Arahnya ada apa aja, Miss? Nah, oke. Miss akan jelasin dulu di sini. Nah, nanti di Scratch itu ada beberapa arah, Kenzi. Bisa dari nol kembali ke nol lagi. Jadi dia muter gitu ya, muter 360 derajat bisa. Nah, tapi nanti ada beberapa arah utama yang harus Kenzi pelajarin. Apa aja, Miss? Ada empat. Ya, empat apa aja nih? Kenzi perhatikan di sini. Miss punya ini. Miss punya sprite, yaitu burung misalkan ya. Nih, Miss punya sprite seperti ini. Ini arahnya sama kayak jarum jam, Kenzi. Jadi dia muternya ke kanan ya. Muternya ke kanan seperti ini. Nah, tapi misalkan Miss punya sprite burung. Nah, burung di sini dia menghadap kemana, Kenzi? Kanan, kiri, atau atas, bawah? Burungnya. Ke kiri. Ke kiri, pinter. Ke kiri berarti berapa, Miss? Nah, Kenzi perhatikan ya, ada empat arah. Pertama, ada ke atas. Ke atas menunjuk ke angka berapa, Kenzi? Nah, Nol. Berarti kalau arah ke atas itu nol angkanya. Oke. Kalau nanti ke kanan, berarti dia menunjuk ke angka berapa, Kenzi? 90. Pintar. Atas nol, kanan 90. Sedangkan kalau misalkan dia perlu ke bawah, sekarang menunjuk ke angka berapa? Ke 180. Pintar. Jadi bawah itu 180. Nah, sedangkan kalau ke kiri, nih posisi burungnya tadi kan ke kiri. Berarti ini angkanya berapa? Negatif 90. Pintar. Negatif 90. Nah, jadi ada empat arah, Kenzi. Atas atau up, ya, atau atas. Atas, gini. Lalu ada kanan, ya. Kanan tuh 90, Miss. Oke. Kalau bawah berapa tadi? Kalau bawah Mm-mm. 180. Iya, pintar 180. Kalau ke kiri baru dia negatif 90. Ya, tuh kayaknya boleh coret-coret juga tuh. Kalau kiri baru negatif 90 gitu ya. Jadi yang negatif cuman ke kiri doang. Ya, berarti kalau sprite-nya Miss seperti ini, dia menghadap ke kiri. Berapa? Negatif 90. Ya, coba perhatikan sprite-nya Miss sekarang. Menghadap kemana burungnya? Menghadap ke Yang kedua, ini kanan. kanan berarti berapa? Kanan itu berapa angkanya tadi? 90. Pintar, 90. Nah, sekarang sprite-nya Miss menghadap ke atas. Berarti angkanya berapa? 0. Pintar, 0, betul. Terakhir-terakhir, sprite Miss menghadap ke bawah. Berarti berapa? 180. Pintar, 180. Nah, gini ya. Jadi tergantung sprite-nya dia menghadap kemana. Yang penting Kenzi ingat ada empat arah. Atas itu 0, kanan 90, bawah 180, kiri negatif 90. Jadi yang negatif cuman yang kiri aja. Gitu. Nah, apakah nanti yang angka-angka lain tuh digunakan, Miss? Bisa aja digunakan. Cuman nanti dia miring. Gitu ya. Jadi tergantung kebutuhannya. Nanti ketika Kenzi perlu butuh untuk dia agak miring, udah deh nanti tinggal lihat aja panahnya dia menghadap kemana. Misalkan kalau miring ke sini berarti negatif 45.
Gitu. Paham, Kenzi? Paham? Atau masih bingung? Paham. Paham. Oke, ya. Jadi ada 4. Sama nih tadi yang kita pelajarin di burung tadi ya. Kalau 90 berarti kanan. Kalau 0, Nol atas. atas, pintar. Atas. Bawah 180 sama negatif 90 itu kiri ya. Jadi diingat-ingat 4 arah utama ini dulu aja. Karena nanti yang digunakan di bit ya atau di robot pembangun nanti baru 4 arah ini gitu. Nanti kalau di scratch nanti baru kita pakai arah-arah yang kayak gini. Nah, coba sekarang Kenji coret-coret dong layarnya Miss dong. Coba sekarang kalau misalkan nih pertama mengarah ke 30 berarti panahnya kemana? Miss contohin satu ya, 30 ke sini. Ini. Nah, coba Kenji arah 120 kemana Kenji? Coba kasih ini garisnya 120. Bisa coret-coret kayak tadi? Kayak ada pena atau pensil tadi tuh. Anotet. Pinter. 120 di situ. Oke, nice. Sekarang negatif 165. Di mana itu? Negatif 165. Coba kasih garisnya. Pintar. Terakhir-terakhir. Negatif 105. Pintar. Nah, seperti itu. Jadi sesuai kebutuhan nanti. Nggak cuman 4 arah aja. Nah, nanti kalau di scratch, Kenji sesuaiin deh arahnya di atau menuju kemana gitu arahnya. Nanti sesuaiin pakai yang ini tadi. Pakai panahnya aja. Nanti bisa diputar panahnya. Sesuai sama arah seperti itu. Ya. Oke. Nah, nanti di scratchnya nanti Miss jelasin caranya ya. Pertama, nanti Kenji masuk dulu ke Algonova. Kita kerjakan dulu yang robot pembangun dulu atau robot bitnya. Kenzi masuk di pertemuan ketujuh, baru klik yang mengumpulkan kargo atau di nomor satu. Nah, di sini nanti baru kita coba Kenzi. Nih, Miss bukakan yang belum ada jawabannya ya. Nanti kalau udah ada jawabannya, Kenzi ini nggak tahu dari awal bagaimana caranya. Gitu. Nah, coba kita lihat di sini Kenzi. Nah, sekarang bit kan dia di sini. Ya kan? Sekarang Bit harus ambil kargonya. Berarti dia harus ke kanan berapa kali dulu, Kenzi? Melangkah majunya berapa kali dulu? Melangkah majunya? Coba dihitung. 4. Oke, 1, 2, 3, 4. Pinter. Berarti kita kasih ini, repeat ya. Kasih ulangin 4 kali apa? Melangkah maju. Biar dia cepet nih. Biar dia efektif. Pakai perulangan. Maju 4 kali. Nah, habis itu dia harus ke arah mana tadi? Kalau kita kan punya 4 arah ya. Atas, kanan, kiri, bawah. Berarti dia harus kemana? Ke kanan. Tidak, kita pakai ini. Kita pakai 4 arah, Kenzi. Atas, kanan, kiri, Barat ya. sama bawah. Berarti kemana? Bitnya tadi di sini. Ke Dia harus kanan. di sini. Berarti kemana? Ke kanan. Bukan posisi dari robotnya. Langsung lihat aja. Jadi kan 4 arah ya. 4 arah. Kalau ke sini berarti atas. Ke sini berarti kanan. Ke sini berarti kiri. Kalau ke sini berarti bawah. Gitu. Jadi langsung lihat arahnya. Bukan posisi dari bitnya. Gitu. Kalau seperti ini berarti dia harus ke bawah, Kenzi. Ya. Jadi dari sini dia harus ke bawah. Jadi langsung lihat aja arahnya. Gini bawah. Gitu. Paham nggak? Paham. Ya, jadi kita tidak perlu memposisikan sebagai bit harus belok kanan atau belok kiri, tapi kita langsung pakai arah. Nah, bedanya di sini. Bedanya di sini. Jadi kita kasih belok ke arah bawah 180, baru ambil beban. Gini ya, kita lihat ya. Tuh, bitnya maju 4 kali. Dia ke bawah. Nah, harus ngapain dulu? Maju dulu, kasih maju 1 kali, baru ambil beban. Tuh, jadi kasih dia sesuai arahnya, bukan sesuai bitnya. Seperti itu.
Jadi atas, bawah, kanan, kiri. Cuman 4 itu aja. Miss contohin satu kali lagi ya. Nanti Kenji lanjutin sendiri. Oke, lihat di sini. Kita punya bit di sini sekarang. Berarti dia harus maju satu kali dulu. Betul kan? Dia melangkah maju satu kali. Setelah itu, dia harus belok mana, Kenzi? Atas, kanan, kiri, atau bawah? Bawah. Pintar. Bawah berapa kali nanti majunya? Sekali. Oke, belok dulu ke arah bawah. Ini baru kasih ulangin. Dia harus maju berapa kali? Satu, dua, tiga, empat. Melangkah maju 4 kali, baru ambil beban. Gini, kita lihat ya. Maju, belok ke bawah, maju 4 kali, ambil beban. Gini, gampang kan? Gampang. Gampang. Oke, kalau gampang boleh silakan Kenzi masuk dulu ke Algonova. Miss bantu untuk masuk ke Algonova baru ke yang pertama, mengumpulkan kargo di nomor 7 ya, pertemuan ke-7. Let's go. Kita kerjakan dulu yang B. Baru nanti kita belajar yang di scratch-nya. Ya, boleh silakan share screen dulu. Yuk, pelan-pelan nggak apa-apa. Yang penting paham penggunaan apa sih perbedaannya menunjuk ke arah sama yang kemarin. Yang kemarin kita langsung pakai yang belok ya. Beda itu penggunaannya. Oke, coba ke kursus. Pintar. Di refresh dulu belum muncul ya? Di refresh dulu. Refresh ini yang ada kayak lingkaran nih. Pintar. Diklik satu kali aja, ditunggu dulu. Tuh baru muncul nomor 7. Masuk ke nomor 7. Nah, klik yang mengumpulkan kargo nomor 1 dulu. Pintar. Nah, selanjutnya kerjakan dulu di sini, Kenzi. Ya, seperti pesan Miss tadi ya, pakainya langsung pakai arah, jangan pakai posisi, gitu. Karena kita berusaha untuk menerapkan materi penggunaan arah scratch-nya. Pintar. Wih, keren. Langsung bisa tuh. Coba. Mm-mm. Nah, baru maju, ambil kargo. Nice. Next, next. Masih gampang itu. Nanti agak banyak. Makin ke belakang, agak banyak kargonya yang harus diambil. Pelan. Ya. Nanti diubah ya. Dia harus beloknya kemana? Tuh masih ke kanan. Mm-mm. Ke bawah, pintar. Nah, jadi langsung kayak arah mata angin aja ya. Langsung kalau bawah, bawah. Gitu. Selatan, selatan. Utara, utara. Seperti itu. Nah, ini berarti kebalikannya, Kenzi. Dia harus maju dulu. Mm-mm. Nice. Nah, berarti dia harus ke arah pintar. Nah, paham tuh. Baru kasih ulangin berapa kali dia naiknya. Melangkah majunya. Mm-mm. Betul. Nice. Pintar. Nah. Oke, berarti dia ke atas 4 kali. Ambil bebannya, pinter. Nah, gitu. Next tuh, sekarang ada 2. Jadi, sesuai aja urutannya ya. Kalau seperti ini kan dia berarti tinggal maju aja. Maju berapa kali? Mm-mm. Dihitung dulu. Ya, 4 kali betul. Lalu, nice. Baru dia belokin. Kemana? Kanan. Iya. Berapa kali majunya? Mm-mm. Diganti dulu nggak angkanya? Iya. Jadi, pinter. Oke. Tuh, jadi dia ambil dulu baru ke kanan, bukan ke kiri dari robotnya, tapi langsung ke arah kanan. Nice. Lanjut lagi. Nah, sekarang berarti ada 2 juga.
Bebas, Kenzi mau ke arah mana dulu? Mm-mm. Majunya berapa kali? Mm-mm. Pintar. Mm-mm. Tiga, pintar. Nah, Kalau bisa ke kanan biar digandain. oh dia nggak bisa kalau di sini. Kalau di Scratch bisa ya. Kalau di Beat nggak bisa, dia nggak bisa digandakan kayaknya tuh. Coba di ini aja, disusun. Mm-mm. Kasih belok dulu nanti, dia belok kemana? Nice. Mm-mm. Iya. Oke. Nah, bisa tuh. Baru ke bawah, betul. Oke, lanjut. Sekarang ada tiga, Kenzi. Yuk, yuk, semangat. Kalau tiga berarti harus gimana tuh? Sama kok kayak tadi. Manual aja. Ulangin 4 kali, lalu belok mana? Mm-mm. Hmm? Ke kiri, masa? Iya. Hampir terkecoh. Bukan ke kiri, tapi ke atas. Betul, baru yang itu ke kiri. Nah, beloknya 3 kali aja cukup. Dia sampai sini aja. Beloknya sampai sini aja nanti. Ya, coba dilanjutin dulu. Mm-mm. Pintar. Turunin dulu, ambil bebannya. Betul, ke kiri. Mm-mm. Ambil beban. Nah, dah. Udah, kan nggak perlu kasih belok lagi. Dia tidak perlu kembali ke posisi awal. Cukup di situ kalau dia udah selesai ambil kargo, udah gitu aja. Karena kan tugas dia hanya mengambil kargonya saja. Gitu. Oke, mantap. Nah, terakhir nomor 7 coba. Terakhir. 4 ya. Semangat. Bisa. Yuk. Bisa itu. 4. Nah, sekarang kan beatnya sudah ke atas tuh. Berarti tinggal melangkah maju aja. Mm-mm. Sampai disiapin dulu ya kodenya ya. Hmm. Ayo, kemana dia? Betul, ke kanan. Pinter. Setelah itu, mm-mm. Habis ke kanan dia ke bawah dia ke kanan. Betul. Dah, coba disusun. Berarti baru sampai atas tuh. Ya, ke kanan harus berapa kali? 4. Ambil beban. Kasih belok kemana? Iya. Turunnya berapa kali, Kenzi?
Mm-mm. Ambil beban. Betul. Mm, mm, betul. Terakhir-terakhir. Nice. Nah, coba. Coba dulu. Sudah bisa belum? Atas 4 kali. Belok kanan 4 kali. Ambil beban. Belok ke bawah. Mm-mm, betul. Iya deh. Mantap. Sip. Langsung bisa 1 kali percobaan. Nah, sudah selesai ya. Untuk bonusnya, nanti Kenzi mengerjakan di lain waktu nggak apa-apa. Bonusnya agak banyak soalnya. Tuh, dia agak banyak. Nah, nanti kita kerjain nanti ya. Kalau misalkan ada waktu, kita lanjutkan untuk bonusnya. Ya, sekarang kita masuk dulu ke yang Scratch Kenzi. Miss izin untuk stop share dulu. Oke, kita kembali ke layar Miss dulu. Miss akan jelaskan yang Scratch. Nah, sebentar, Miss mau tanya dulu. Yang di robot bit tadi berarti penggunaan arah sudah cukup paham kan? Kan? Yes, Gampang nggak? yes. Gampang ya, masih lumayan lah Miss, masih bisa. Karena dia panjang aja, tadi ada yang 4 kali ngambilnya Miss, jadi agak panjang kodenya. Tapi kalau secara pemahaman, paham ya? Ya. Oke, kalau gitu kita lanjut dulu ke yang nomor 2, scratch. Nanti Kenzi klik yang nomor 2 ya. Ada scratch menuju bla bla bla. Nah, ini nanti diklik. Nanti ada 5 soal kurang lebih seperti ini. Nah, pertama Miss akan jelaskan dulu di nomor 1. Kenzi perhatikan di sini ya. Pertama, ketika ini ada kucing, ada program kucing ya. Ketika Miss klik bendera hijau, dia menghadap ke tikus dulu, miau. Kemudian dia menghadap ke susu, miau. Ya pur, baru dia terakhir menghadap ke kaleng, miau, gitu ya. Jadi dia mengatakan sesuatu, gitu. Nah, caranya gimana? Kenzi kasih dulu arahnya. Pertama, dia kan ke tikus. Ke tikus berarti ke arah mana, Kenzi? Tikus ke arah Ah, masih gitu. atas ya. Tikusnya berarti kan tadi posisinya di sini. Tuh, dia ke atasnya kucing kan? Ya kan? Makanya di sprite kucing, Kenzi nanti kasih dulu. Ketika bendera hijau diklik, kasih ini. Mengarah ke arah. Ada blok kode warna biru ya. Ini yang kita gunakan. Ya. Jadi kita kasih ini, kasih balok yang biru, kita ubah di sini. Kalau ke atas berarti 0. Ya, tuh. 0. Baru dia mengatakan sesuatu, Kenzi. Tadi miau gitu ya. Miau. Nah, gini. Sekarang Miss tanya, kalau kucingnya mau menghadap ke susu, berarti ke arah mana, Kenzi? Kanan. Pinter. Nah, kita kasih mengarah ke arah kanan 90. Ya, jadi bisa digeser nih. Tuh, 90. Dia mengatakan apa? Pur gitu misalkan. Pur. Gitu. Tapi kata-katanya bisa Kenzi ganti nanti ya. Nggak harus miau, nggak harus pur. Nah, terakhir, kalau dia harus menghadap ke kaleng, menghadap kemana? Ke bawah Bawah berapa tadi? 180. Pinter. 180 ke bawah. Baru kasih katakan lagi. Miau. Misalnya. Miau. Dah, kayak gini. Coba kita klik bendera hijau ya. Ke atas tikus miau. Ke kanan susu pur. Ke bawah kaleng. Miau. Gitu. Dah, gitu doang. Gampang kan? Bawah. Iya, nanti boleh silakan simpan, baru dicek. Nah, kalau betul nanti hijau. Oke, Miss next dulu nomor 2. Miss jelaskan nomor 2 sama nomor 3 mungkin. Nanti untuk nomor 4 sama 5, Miss bantu Kenzi langsung mengerjakan aja. Nah, oh enggak, Miss jelasin sampai nomor 5 aja deh, karena nanti ini perlu penjelasan Kenzi ya. Miss jelasin nomor 2 dulu yang tikus. Kenzi lihat di sini. Tuh, tikusnya ketika dia mulai, dia ada di tengah-tengah dulu di sini. Tengah-tengah gini. Kemarin kalau di koordinat, misalkan di tengah-tengah berarti X-nya berapa, Y-nya berapa, Kenzi? Di tengah-tengah. No. Iya, X 0, Y 0 ya. Berarti dia mulainya di tengah-tengah, Miss. Nah, tadi ketika Miss klik mulai ya, si tikus nih, dia menghadapnya ke sini, menghadapnya ke ujung sini ya. Nih, dia menghadapnya ke sini, gitu. Nah, nanti kita buat penempatan awal seperti itu. Nah, caranya gimana, Miss? Kenzi klik yang bawah dulu.
Nih, awalnya nanti dikasih gerakan. Oke, tapi sebelum itu kita lihat dulu penempatan awalnya seperti apa. Nah, nanti bisa dilihat di mana ya? Di sini nggak ada ya. Oke, langsung aja gini. Ketika bendera hijau diklik, Kenzi tambahkan. Dia pergi ke sini ya, pergi ke 0 sama 0. Kan dia di tengah ya. Pergi ke 0, Y-nya juga 0. Nah, selanjutnya, aduh kok keklik. Bentar, tunggu, tunggu, tunggu. Keklik. Nah, seperti ini. Jadi pergi ke 0, Y-nya 0, baru kan dia di tengah seperti ini Kenji. Nah, kita kasih arah biar dia arahnya berubah. Gimana, Miss? Arahnya Kenji kasih seperti ini. 165, kalau nggak 135. Misalkan Miss 135 ya. Biar apa? Biar nanti dia mantulnya di sisi sini. Gini, kenapa gini, Miss? Nanti Miss kasih alasannya kenapa kok di ujung, ya. Setelah itu, baru Kenzi kasih selamanya. Biar karena programnya jalan terus ya. Si tikusnya jalan terus. Makanya kita kasih ini, kasih gerak 10 langkah. Jika kena pinggir, pantulkan. Seperti ini. Karena kalau dia kena pinggir, dia akan mantul. Nah, pinggir tuh maksudnya ini. Pinggiran dari jendela. Kayak gini. Nah, dia akan mantul. Gitu ya. Nah, Miss kasih alasannya. Kenapa kok 135, Miss? Miss coba kalau 90 ya, Kenzi ya. Nih, kalau 90 berarti dia cuma ke kanan ke kiri doang. Ya, kalau Miss kasih 0, nanti dia akan ke atas ke bawah doang. Ya kan? Karena dia mantulnya seperti itu. Makanya, kalau kita mau random, kasih dia di ujung, Kenzi. 135 misalkan. Biar dia apa? Mantulnya kena pinggir ke pinggir. Gini. Paham, Kenzi? Paham? Ya. Oke, nah itu boleh silakan simpan, baru dicek ya. Kita lanjut nomor 3. Nah, nomor 3 ini Kenzi langsung ikutin aja yang ada di clue ya, Miss bantu sini. Nah, nomor 3 nanti langsung lihat di clue. Clue tuh mana, Miss? Yang di jendela nih, yang Miss buka-buka tadi tuh. Tunggu sebentar ya. Miss bantu bukakan dulu. Nah, body Mars di sini nanti kita lihat dulu. Nah, ketika Miss klik bendera hijau, si bit ini dia gerak tuh dari kiri ke kanan, mentok, dia kembali lagi ke kiri, baru berhenti. Nah, seperti ini. Caranya gimana, Miss? Kenzi buka dulu di sini, penempatan awal. Nah, ikutin aja ini. Ketika bendera hijau diklik, pergi ke 139 minus 49. Mengarah ke 90. Oke, setelah itu Miss, Kenzi ikutin ini. Ulangin 22 kali, gerak 10 langkah, tunggu 0,5. Ulangin 22 kali, gerak 10 langkah, nih, sama tunggu 0,5. Ya, ini kan 1. Kenzi ubah jadi 0,5. 0,5. Ini ya. Nah, selanjutnya kita lihat kedua. Nah, nanti ada mengarahnya beda nih. Diganti mengarahnya ke minus 90. Karena apa? Biar dia berganti ke kiri, Kenzi. Tadi kan kalau udah sampai kanan, dia mentok ke kiri kan? Nah, makanya diganti ke kiri. Minus 90. Sama atur gaya rotasi kiri kanan. Dah, biar apa? Biar dia bisa kembali. Kiri, kanan, kiri, kanan, kiri, kanan. Gitu ya. Sama yang terakhir juga sama nih. Tinggal di klik kanan, gandakan. Gini aja. Dah, seperti ini. Coba nanti kita mulai projectnya. Dia akan ke kanan dulu, pip, 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 sampai di ujung, nanti dia baru ke kiri. Tuh ya, sampai kanan, mentok, baru dia ke kiri. Nah, seperti ini. Nanti kalau sudah 10 langkah sampai kiri, dia akan berhenti otomatis. Karena kita ulanginya cuma 10 kali. Berhenti. Nah, berhenti di sini. Gitu juga, cuman diulangin aja nanti seperti ini. Kalau sudah simpan baru dicek. Ini ya. Nomor 4 sama 5. Nanti 4 ada apa ya? Tunggu, Miss lupa nomor 4 ada apa. Kalau enggak nanti nomor 4 sama 5-nya Miss langsung bantu aja. Oh, nomor 4-nya ada penguin. Oke, nomor 4 sama 5 nanti Miss langsung bantu aja di layarnya Kenzi. Gitu ya. Oke, Kenzi boleh silakan mulai dulu dari yang pertama. Tadi ada kucing. Yuk, coba masuk ke nomor 2 ya. Kita kerjakan yang kucing dulu. Oke. Karena nomor 4 sama 5 perlu Miss jelasin dulu nanti. Miss, Iya? boleh minum dulu nggak? Boleh, boleh, silakan. Boleh.
Udah? Oke, baru kita lanjutkan nomor 2. Dari yang kucing dulu. Oke, back dulu. Mm-mm, masuk ke nomor 2. Nice. Nah, Kenzi kalau lupa boleh silakan di play aja nanti. Gimana tadi kucingnya ya? Miau. Ketik dulu kata-katanya. Miau. Kedua mau dikasih apa? Kasih dia ngomong apa? Pur. Boleh. Kayak gitu. Oke, ditutup dulu cluenya kalau enggak nanti. Miau. Pur. Gitu ya. Kasih mengarah yang pertama. Berarti dia di atas. No, pintar. Baru kasih katakan. Nah, oke, nanti baru diubah arahnya. Nah, Mm-mm. Kanan berarti berapa kanan tuh? Diklik nolnya. Nah, diganti. Digeser. Pintar. Nah, baru kasih yang pur gitu nanti. Mm-mm. Nice. Tapi diganti ke bawah. Pintar. Oke, sip. Coba di play dulu. Miau. Balik kanan. Pur. Belok lagi ke bawah. Miau. Oke. Simpan baru dicek kan sih. Oke, boleh silakan simpan baru dicek. Sip. Tingkat berikutnya. Mm-mm. Kasih penempatan awal dulu tadi. Nah, pergi ke nol nol dulu. Nol. Z-nya juga nol. Nah, itu taruh paling atas, Kenzi. Ditaruh di atas. Nah, baru kasih mengarah ke. Nah, itu di bawahnya pergi ke. Pinter. Nah, arahnya berapa? Tadi Miss bilang 135. Biar dia miring. Pinter. Nah, baru deh. Kasih selamanya dulu. Selamanya di ini. Di bawahnya pergi. Di bawahnya mengarah. Nah, di bawahnya mengarah. Nah, mengarahnya di atasnya selamanya. Dilepas dulu. Nah, jika di pinggirnya masuk. Nah, gitu. Oke. Kasih gerak 10 langkah di atas jika di pinggir. Di dalam selamanya. Di atasnya. Nah, oke, nice. Coba mulai programnya. Tuh, baru dia samping kena samping. Gitu kan? Oke, simpan baru dicek deh nanti.
Pinter. Oh, tadi masih ini masih jalan kan proyeknya, karena kan selamanya. Jadi di stop dulu nanti proyeknya. Tadi kan masih bendera hijau Kenji. Coba di ini dulu merah dulu tadi. Mm-mm, di stop. Yang di sini ditutup dulu, di stop juga. Nih, di stop dulu. Nah, baru cek tingkat berikutnya. Pinter. Oke aja nggak apa-apa. Oke, yang penting sudah di close tadi. Oke, nomor 3. Ini tadi ikutin yang kayak Miss tadi. Coba dilihat clue-nya. Dibuka clue-nya ke bawah sini. Mm-mm. Ketika bendera hijau diklik, scroll scroll. Nah, kasih penempatan awal dulu. Tuh, pergi ke 139, serat negatif. Paling atas. Nah, mm-mm. Betul. Oke. Buka clue kedua. Oke. Kenzi susun dulu itu. Ulangin 22 kali. Gerak 10 langkah. Sama tunggu 0,5 detik. Gerak bukan mengarah, nak. Gerak. Gerak 10 langkah, bukan mengarah. Nah, fungsinya kan dia buat gerak ke kanan nanti. 22. mm Sama nanti tunggu 0,5 di bawahnya gerak 10 langkah. Biar nggak terlalu lama jedanya. Makanya 0,5. 0,5. 0,1 cepet banget nanti. Oke, terus disusun aja apa di ini, digandakan dulu coba. Nah, oke, taruh dulu. Lihat clue selanjutnya. Nah, ini susun di sini aja dulu nggak apa-apa, Kenzi. Nah, baru nanti bawahnya sini susunnya ini mengarah ke negatif berapa? Mengarah dulu. Mm-mm. Negatif 90. Oke, baru tuh di susun deh. Udah deh. Coba. Jadi dia arah gerakan ke kanan sama arah gerakan ke kiri. 10 langkah dia majunya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, agak pelan-pelan ya dia ya. Tuh, yang penting sampai 10 ke kanan, dia akan berbalik arahnya. Nah, belok ke kiri. Jadi berpindah arahnya ke kiri 10 langkah. Baru berhenti projectnya. Atau berhenti buat Marsnya. Tuh, berhenti deh. Dah, simpan baru dicek. Pintar. Tingkat berikutnya. Oke. Nah, nomor 4 sekarang. Nah, nomor 4, ini ada penguin. Kenzi buka dulu ininya. Eh, clue-nya. Kasih itu dulu. Kasih pergi ke sama mengarah 90. Mm-mm. Nah, sekarang Kenzi kasih ini ya. Itu nggak perlu, nak. Itu dihapus dulu aja. Gerakan ini nggak perlu. Nah, kasih ini. Ganti kostum ke penguin C. Mm-mm. Betul. Baru bawahnya Kenzi kasih ulangin 20 kali dulu. Nah, karena itu di clue-nya beda. Salah itu di clue-nya. 20 kali. Nah, di dalam ulangi Kenzi susun. Pertama, gerak 10 langkah. Mm-mm. Bawahnya ganti kostum penguin A dulu. Mm-mm. Kasih tunggu 0,1. Nah, ini 0,1 karena dia biar cepat. Tuh, 0,1. Di bawahnya ganti kostum. Ini. Mm-mm. 0,1. Pintar. Wih, 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 banyaknya.
0,1. Udah. Baru nanti bawahnya ganti. Ganti kostum ke penguin C. Tunggu 0,1 lagi. Di bawahnya tunggu. Di dalam looping. Pintar. Kasih tunggu 0,1 lagi. Oke, sama yang paling terakhir, Kenzi di bawah ya, paling bawah Kenzi tambahin mengarah ke negatif 90, atur gaya rotasi kiri kanan. Mengarah bukan gerak, mengarah. Mengarah ke negatif 90. Nah, kiri kanan, kiri kanan aja. Itu negatif 90. Biar dia ke kiri. Dah gitu. Coba dijalankan programnya. Tuh, dia akan berganti kostumnya. Penguin A, penguin C. Nah, sampai ujung dia akan berhenti ya. Karena dia tidak lanjut gerak ke kiri, tapi dia berhenti di situ. Sudah, karena dia sembunyi ya di bawah ini. Bawah S di sini. Simpan baru dicek. Coba. Oke, sip. Kita lanjut nomor 5. Nah, nomor 5 ini kita punya serangga, Kenzi. Serangganya, atau ladybird ya itu ya, ladybird. Atau kepik ya kalau bahasa Indonesianya kepik. Nah, sekarang Kenzi kasih tuh kan dia kan sudah ada penempatan awalnya kan, seperti ini kan, sudah kan? Nah, Kenzi nanti cari arahnya biar dia ini kayak lewat lintasan sampai ke lalat seperti itu. Ya, coba ini tuh tutup dulu clue-nya. Mm-mm. Kan sekarang Ladybird Kenzie atau Kepik Kenzie itu di sini. Kumbangnya kan di sini. Nah, berarti dia harus maju dulu ke sini ya sampai pertigaan atau sampai sini nanti baru dia belok. Kenzie tambah ini. Ulangi 20 kali. Mm-mm. Geraknya berapa langkah, Miss? Coba kasih 10 dulu boleh. Coba disusun dulu, ditaruh sini dulu, dijalankan dulu. Dia sampai mana? Nah, kurang maju dikit, Kenzie. Berarti geraknya kasih 12 langkah coba. Ulanginya tetap 20 aja nggak apa-apa. Geraknya yang 12 langkah. Mm-mm. Biar dia agak majunya dikit lagi. Oke, coba di play lagi dulu. Udah sampai situ belum? Nah, nice. Udah sampai situ ya. Baru kita belokkan dia ke sini, Kenzi. Berarti kasih mengarah pintar. Nah, arahnya berapa kalau ke situ? Coba diganti dulu 90-nya. Agak matching misalkan 60 atau enggak 45 coba. Coba 60 dulu boleh kalau mau dicoba. Nah, seperti ini kan. Baru kasih maju lagi Kenzi. Gerak 20 lang 20 kali, ulangi 20 kali, gerak 10 langkah misalkan. Kasih ulangin Dali nanti. Ulangi 20 kali, gerak 10 langkah. Sama kayak yang atasnya. Itu. Kasih ulangin 20 kali nanti. Oke, dicoba dulu boleh. Coba dulu. Nah, set, set. Nah, berarti dia agak kemiringan dikit ya. Kalau 60 dia kemiringan. Berarti Kenzi ubah nih. Jadi 45. Coba. Nah, coba kalau 45 bisa nggak dia di jalannya? Nah, bisa kan masih di jalan. Sekarang Kenzi kasih dia biar belok ke sini. Berapa tuh berarti? Boleh, minus 45 boleh. Kasih, ulangin lagi dulu. Ulangin berapa langkah? Ulangin 20 kali. Mm-mm. Nah, berarti gerak 10 langkahnya kurang nih. Coba Kenzi ganti jadi berapa bebas? 13, 14, 15. Waduh, kebablasan nanti dia. Sampai hilang nanti nggak kelihatan ya kalau 100 kali. Kebablasan dia.
Lalatnya di situ. Coba. 14 boleh, 15 boleh, 13 boleh. Coba aja. Nah, dikit lagi Kenji. Berarti 14 coba. Oke. Nice. Dia sampai ke lalat nggak? Coba. Dicoba dulu. Mm-mm. Boleh. Lezat. Gitu juga boleh nanti dikasih. Nah, pas tuh. Coba halonya diganti. Enak atau lezat? Bebas kata-katanya se ininya Kenji aja. Kreatifnya Kenji aja. Lezat. Nah, bisa tuh. Coba di play lagi. Nah, jadi fungsinya mengarah buat mengganti arahnya. Lezat. Sudah simpan. Oke, Kenzi buka clue-nya. Dicentang-centang dulu nanti. Ini nggak ada cek ya. Kenzi buka clue-nya. Mm-mm. Ada kotak kecil-kecil nanti dicentang-centang. Nah, betul. Kirim tugas untuk ditinjau. Sip. Dah, berarti untuk bonusnya kita skip dulu aja. Bonusnya nggak perlu dikerjakan dulu, nggak apa-apa. Karena ini juga nggak bisa ini. Nggak bisa autocorrect di yang bonusnya. Jadi nggak usah dulu. Nanti Candy kalau mau kerjain, kerjain tapi cukup disimpan aja. Nggak usah dicek. Karena dia nggak bisa dicek. Gitu ya. Ini keluar dulu Kenzi. Kita masuk ke soal nomor 3 terakhir. Yaitu cuman pilihan ganda. Nih, Miss bantu ya Kenzi yang mengerjakan sendiri. Oke. Balok mana yang akan diambil sama bot Mars-nya? Coba dibuka gambarnya itu. Dibesarkan gambarnya. Klik. Tuh. Dia maju 4 kali, arahnya ke 0. Berarti balok warna apa, Kenzi? Mm-mm. Pintar. Sip. Lanjut. Selanjutnya. Coba dilihat dulu nanti soalnya. Nah, roket hanya bisa terbang ke depan. Pilih arah roket sehingga roket dapat menuju ke kok bumi sih? Itu Mars ya. Coba, berarti kalau roketnya mau ke Mars ke arah mana, Kenzi? Mm-mm. Pintar. Coba dijawab deh. Nice. Oke. Udah deh, tinggal nomor 3, 4, sama 5. Dijawab dengan pendapatnya Kenzi sendiri aja. Oke, nomor 4 sama 5. Sudah selesai deh. Oke, untuk tugas-tugasnya pun nggak sulit ya tadi ya. Coba nanti Miss mau tanya deh. Diselesaikan dulu aja. Mhm. Oke, sip. Nah, oke berarti untuk tugas-tugas Kenzi sudah selesai semua nih. Nanti kalau Kenzi mau melanjutkan ya, boleh tadi yang di ini buat Mars kan? Di buat Mars tadi dilanjutin dulu boleh, masih ada bonus-bonus kalau nggak capek ya. Kalau capek istirahat dulu juga nggak masalah, gitu ya. Oke, di buat Mars tadi masih itu. Kalau tugas tambahan tuh cuman bonus aja. Gitu ya. Oke, Kenzi dia mau ditanyakan dulu, mumpung masih 5 menit nih. Tuh, coba scroll ke bawah, Kenzi. Banyak nggak? Banyak ya. Nah, kalau yang ungu ini sudah masuk ke Roblox. Ya, kalau yang ungu ini sudah masuk di game design atau di Roblox gitu. Kalau di visual programming sendiri, dia sampai di pertemuan 36. Ya, yang biru-biru yang di atas. Tuh. Kalau ini udah Roblox tuh, yang ungu-ungu. Ungu-ungu udah Roblox, dia udah di game design atau di course game design gitu. Jadi kalau misalkan Kenji udah selesai nih di visual programming ya, 36 pertemuan Miss. Nah, next levelnya nanti Kenji ke Roblox itu tadi game design atau misalkan mau pindah di desain grafis juga bisa. Tergantung besok Kenji meneruskannya di mana. Kalau Kenzi sendiri, misalkan udah selesai nih di coding visual programming, mau lanjut di game design atau di desain grafis pengennya? Udah kepikiran belum?
Belum kepikiran ya kayaknya ya. Masih lama, Miss. Iya, masih lama sih. Masih berapa pertemuan ya? Berarti 30 pertemuan lagi. Kita masih 29 sampai 30 pertemuan lagi. Gitu ya. Jadi kalau di visual programming, nanti Candy sampai di modul games. Di modul berikutnya kan modul games. Lalu ada modul logika, variabel, clone, baru nanti graduate. Seperti itu. Masih banyak yang kita pelajarin ya. Bosan belum Kenji sampai sekarang? Bosan nggak? Hmm? Bosan nggak belajarnya? Enggak. Enggak ya, oke. Kalau dari pertemuan hari ini, Kenzi, Miss mau tanya dulu dong. Tadi kan kita belajar mengarah ke arah yang berbeda. Fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk mengarahkan arah dari sprite-nya tentunya. Tadi kita ada 4 arah. Atas, bawah, atas, kanan, bawah, kiri. Ada 4. Nah, dari tugas yang robot beat, tugas yang scratch, Kenzi lebih suka yang mana? Scratch. Scratch, lebih bervariasi yang scratch ya. Iya ya, kita bisa buat sendiri mau dibuat kayak gimana ceritanya, arahnya, beloknya kemana. Kayak yang terakhir tadi ya, yang di Ladybird atau yang di Kumbang tadi kan tergantung Kenji, terserah Kenji, belokinnya mau gimana gitu. Nah, nanti kalau misalkan Kenji mau lanjutkan tugas-tugasnya boleh silakan dilanjutkan nggak apa-apa. Di Robot Beat tadi ya masih ada bonus silakan dilanjutkan. Atau Kenji kalau mau buat sendiri Kenji, mau buat-buat di sini Kenji. Miss share screen ya. Nih, misalkan Kenzi baru ini, kan kemarin kayaknya Kenzi juga download ini ya, download Scratch ya. Nah, tapi kalau misalkan Kenzi mau masuk dari Algonova, langsung ke sini aja, laboratorium. Kelihatan nggak nih, Miss? Klik laboratorium. Kelihatan? Laboratorium? Oh, Nah, kelihatan. iya, misalkan Kenzi mau buat-buat sendiri, Miss. Klik di sini. Buat proyek. Di sini ada kayak tombol ungu, buat proyek. Nah, nanti klik aja Scratch. Buat Scratch. Nah, udah di sini nanti dalam proyek ya. Di sini ada dalam proyek. Di sini Kenzi boleh silakan buat apapun ya. Buat proyeknya. Jadi nggak harus dibuka lewat angka 1, 2, 3. Nggak harus dibuka lewat pertemuan. Kenzi bisa buat-buat di sini. Gitu ya. Nanti tinggal disimpan aja. Misalkan kita buat proyek proyek bersama Kenzi gitu ya. Proyek bersama Kenzi. Ada kucing di sini misalkan. Miss simpan ya. Dah. Lalu misalkan dah selesai ya, Miss klik kembali lagi. Nah, ketika Kenzi mau cari filenya, di sini nih semua project Scratch nih. Ada proyek bersama Kenzi. Nih di sini nanti tinggal dibuka lagi aja. Gitu. Jadi kalau misalkan Kenzi mau buat-buat, silakan buat-buat di sini. Gitu ya. Jadi nggak perlu nunggu miss di sini, nggak perlu buka-buka di angka-angka ya. Nah, ini kan setiap materi pertemuan. Kalau Kenzi mau explore, boleh silakan explore sendiri. Gitu. Oke, Kenzi? Oke. Oke. Oke deh, kalau gitu berhubung waktunya juga sudah mau habis. Kenzi ada yang mau ditanyakan dulu tidak? Hmm, materi ini itu eh Mm-mm. kalau tentang ruang itu tentang animasi Scratch ya, Yang clone. yang ruang, Yang apa? yang ruang, Yang uang? ruang, ruang, Uang? ruang, ruang, Apa? eh, Kayak nggak terlalu jelas di miss. ruang, ruang. Oh, ruang. Astaga, ruang. Kalau ruang, ini berarti kan modul kedua kan? Modul kedua, ruang. Nah, ini materi memang yang kita gunakan untuk mencari lagi membuat proyek animasi gitu ya. Jadi kan kita belajar koordinat. Buat titiknya dulu nih, sprite-nya di mana. Kita belajar menunjuk ke arah yang berbeda. Biar nanti Kenzi misalkan besok mau buat ya sprite kucingnya gerak dari sini. Berarti kan pakai koordinat dulu koordinat di sini, arahin ke arah mana. Nah, minggu depan baru kita belajar lagi ada materi putaran dan derajat sama pesan-pesan. Nah, itu nanti buat apa, Miss? Buat menggerakkan sprite-nya. Misalkan dari titik sini, Kenzi mau buat dia terbang atau meluncur ke sini. Nah, besok kita buat biar animasinya bisa bergerak. Gitu. Jadi di modul ruang, itu nanti Kenzi belajar membuat animasi. Biar bisa gerak, biar bisa ada suara. Seperti itu. Ada ceritanya. Nah, nanti ada project akhir membuat animasi, Kenzi buat ceritanya. Gitu. Paham?
Paham? Oke. Nah, jadi minggu depan kita belajar dulu putaran dan derajat. Minggu depannya kita belajar, enggak deh. Berarti hari Minggu kita belajar putaran dan derajat. Kamis belajar pesan-pesan. Baru minggunya lagi kita masuk ke project animasi. Gitu, Kenzi. Oke? Oke, sip. Kalau gitu, karena berhubung waktunya juga sudah habis, Miss cukupkan dulu ya untuk pertemuan kita hari ini. Berarti kita ketemu lagi di hari Minggu. Oke, Kenzi? Oke. Oke, sip. Untuk tugas-tugasnya udah selesai semua. Berarti sudah clear untuk pertemuan hari ini. Sebelum Miss akhirin, kita foto dulu. Let's go. Ya, foto dulu. Seperti biasa menambah koleksi foto kita. Ya, Kenzi kalau mau pose-pose boleh. Atau kalau mau pakai reaction juga boleh nih. Di bawah tuh Kenzi. Sampingnya share screen kan kayak ada reaction ya. Tuh, misalkan Kenzi mau pakai roket. Tuh, jadi muncul roketnya gini. Tuh, ya kan? Coba klik aja di reaction yang ada love tuh. Send with effect. Coba diklik-klik emoticonnya. Ada nggak? Tuh, bisa kayak love-love, bisa jempol-jempol. Coba diklik Kenzi, bisa nggak? Di reaction, react, sampingnya share screen. Kayak ada Enggak. love, ada nggak? Eh, Kalau ada tulisan your AI companion can't ask. Oh, di sebelah kirinya share. Ada kayak love gitu. Oh, kalau mungkin belum ada berarti versi Zoom-nya yang belum ada. Kenapa, Miss? Berarti kalau belum muncul reaction, mungkin versi aplikasi Zoom-nya mah yang Action, belum. reaction sebentar. Reaction, react, React, ada react. nggak tuh? Nah, ini. Tuh, jadi bisa tuh kasih gini-gini tuh kayak biasanya kan foto ada kayak gini kan? Tuh, coba yang sandwich effect yang atasnya Kenzi, ada roket, balon, coba diklik. Jempol, Ini, nih roket nih. Nah, tuh roket. Tuh, bisa kan? Nah, itu untuk munculin tuh untuk emoticonnya. Oke, kita foto dulu. Kalau mau pakai itu, diklik nanti sambil senyum ya. Sambil Miss foto nanti. Oke, Miss hitung mundur. 3, 2, 1. Oke, coba ulangin lagi. Kalau Kenzi mau klik roket, diklik roketnya ya. Sambil Miss hitung mundur nanti. Oke, satu kali lagi. 3, 2, 1. Oke, sip, ada trompet-trompetnya. Oke, Kenzi, kalau gitu Miss cukupkan kelas kita hari ini. Kita ketemu lagi hari Minggu. Bye-bye. Terima kasih, Kenzi. Selamat beristirahat. Bye-bye. Miss izin pamit dulu. Assalamualaikum.